Halo semuanya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita merancang bisnis ini agar tetap sustain. Nah, di sini saya akan share screen. Seperti yang kita lihat bahwa di dalam membangun bisnis ini kita harus memiliki roadmap yang jelas. Ya. Jadi sangat penting kita membangun bisnis ya tidak hanya sekedar tren-trenan saja gitu ya, ikut-ikut tren, tapi kita juga harus tahu eee, roadmap yang jelasnya seperti apa, kayak gitu. Ya, salah satunya yaitu kita harus memiliki visi dan misi yang jelas, ya. Dan kemudian ya, planning-planning-nya ya setiap bulan, setiap tahun itu harus jelas mau ngapain aja sih bisnis kita ini. Nah, berikutnya adalah selalu ada rancangan untuk feature produk, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus berinovasi terus, bagaimana sih, setelah kita memiliki bisnis dan produk kita sudah berhasil, kita jangan terlena, tapi kita harus memikirkan feature produknya apa, dan juga kita, harus kreatif nih, harus berbeda dengan yang kompetitornya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah belajar dari pesaing. Nah, kita terus belajar dari pesaing, meskipun kita katakanlah bisnis kita sudah maju, ya sudah mature, ya di fase yang mature, tapi kita harus tetap belajar dari para pesaing seperti itu. Jangan sampai kita berpikir bahwa pesaing atau kompetitor kita ini sampai bangkrut, enggak, tapi justru kita bisa belajar dari pesaing itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya belajar dari karyawan kita, ya, mendengarkan pendapat, kemudian kita melakukan research and development, dan juga mendengarkan testimoni konsumen, tapi juga ketika ada pesaing yang memiliki kreatif, wah, kita pun harus melakukan hal yang sama kreatif dan harus berbeda seperti apa nih dengan pesaing kita, seperti itu. Nah, kemudian kita harus terus perhatikan tren pasar plus berikan pengalaman terbaik pada pelanggan. Nah, ini ya paling penting karena walau bagaimanapun juga stakeholder utama kita adalah, konsumen ya. Jadi kita tidak akan pernah hidup bisnis kita apabila tidak ada konsumen. Maka dengan itu kita harus melihat terus tren pasarnya seperti apa, ya, keinginan konsumen itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan juga kita harus memberikan pengalaman, pengalaman yang terbaik pada pelanggan. Jadi bukan hanya sekedar transaksi saja, tapi ketika pelanggan datang, ya, itu memiliki pengalaman yang berbeda dengan tempat lain seperti itu. Dan ketika misalkan kita hanya menjual produk tidak punya tempat, it's okay. Berarti ketika pengalaman transaksinya, ya, pengalaman pra dan juga sedang proses dan juga pascanya itu kita harus memberikan pengalaman yang terbaik. Bagaimana ikatan emosional konsumen bisa dekat dengan produk seperti itu atau dengan bisnis kita ya atau dengan perusahaan kita. Nah, itu yang paling terpenting. Berikutnya yang terakhir adalah kita terus melakukan inovasi di organisasi perusahaan, seperti penguatan SDM dengan budaya perusahaan yang baik plus sistem IT. Ini contohnya seperti itu, tapi tentunya inovasi ini tidak terbatas hal ini hanya contoh saja. Ini contohnya seperti kita ada penguatan SDM terus, melakukan training dan juga melakukan juga mungkin seminggu sekali atau setiap hari melakukan pengarahan kepada employee kita dan juga ketika kita udah memiliki modal yang baik, maka kita terus invest di sistem IT. Karena walau bagaimanapun juga, sistem IT ini sangat membantu perusahaan untuk melihat seminimalnya adalah data transaksi setiap harinya. Seperti itu. Dengan begitu kita bisa melihat, bisa memprediksi gitu. Ketika di akhir tahun kita harus menyiapkan stok berapa, ketika mau Idul Fitri kita harus menyiapkan stok berapa, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Nah, 5 hal ini yang saya rangkum, yang saya rasa ini bisa bermanfaat bagi audiens di sini. Saya rangkum dari pengalaman saya sendiri, dari beberapa pengalaman rekan-rekan pebisnis, dan juga beberapa literatur-literatur yang pernah saya baca seperti itu. Dan demikian disampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk para audiens di sini. Terima kasih.